Padahal uang di dompet tinggal 50.000. Saya cuma berpasrah, ya Allah, hamba sudah berusaha untuk tidak mencari pinjaman riba. Tolongin ya Allah, datangkan dari manapun yang tidak terduga. Saya terus mencengin sholawat Jibril seharian lebih dari 2.000 mbak. Nggak ngitung. Pas besok paginya, tepat pukul 7 tanggal 8 ya, ada WA dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, silahkan kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat. Yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin, atau nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Yuni di Jawa Barat. Assalamualaikum Mbak Melisa. Waalaikumsalam. Saya Yuni dari Jawa Barat. Halo Mbak Yuni, salam kenal ya. Terima kasih, kemarin testimoninya udah dibacain sama-sama. Alhamdulillah Mbak Melisa, semenjak rutin baca salawat Jibril plus munjiat plus rutin baca waqiah, ini dibaca setelah asar dan yasin di waktu duha ya. Allah kasih kemudahan, setidaknya saya mendapatkan ketenangan batin. Jadi lebih giat lagi sholatnya, dan tentunya quality time-nya jadi lebih banyak sama keluarga. Biarpun usaha lagi down, yang penting happyin aja dulu pikiran. Amanah mah belum semuanya lunas kak, tapi alhamdulillah kalau lagi udah jatuh tempo ada aja rezekinya Mbak Mel. Pas di tanggal 7 kemarin ada amanah yang harus saya setor Mbak, padahal uang di dompet tinggal 50.000. Saya cuma berpasrah, ya Allah, hamba sudah berusaha untuk tidak mencari pinjaman riba. Tolongin ya Allah, datangkan dari manapun yang tidak terduga. Bila memang harus lewat orang, semoga yang ikhlas. Saya terus mencengin sholawat Jibril seharian lebih dari 2.000 mbak. Nggak ngitung. Pas besok paginya, tepat pukul 7 tanggal 8 ya, ada WA dari adik sepupu, dia mau bantu 3 juta. Aku berkaca-kaca pengen nangis, tapi malu saking kagum dengan kebesaran Allah tanpa riba Mbak Mel. Kemarin udah coba ke saudara yang lain gak dapet, ini malah dari sepupu ayahnya anakku. Dari sepupu ayahnya, oh berarti dari sepupu suami ya. Maka jangan ayahnya anakku dong, suami dong ya. Lanjut. Alhamdulillah bergetar hatiku ya Allah di saat tiba Allah datangkan pertolongan. Masya Allah. Sebenarnya banyak banget kehitung keajaiban dari Allah. Pas bulan Ramadan kemarin aku lagi belanja buat bulanan, sambil baca salawat dalam hati. Andai saja belanjanya gratis, gak usah lihat harga, ada yang bayarin, enak kali ya katanya. Ya nggak kepikiran siapa juga yang mau bayarin kalau bukan uang dari pak suami. Tapi dengan kebesarannya Allah menjawabnya Kamil. Malamnya pulang kerja suami dapat voucher
belanja gratis dari bosnya. Alhamdulillah Mbak Mel, akhirnya dapat juga belanja tanpa melihat harga. Masya Allah. Pokoknya Mbak Mel banyak kemudahan setelah saya berpasrah kepada Allah. Mbak Mesa hatur nuhun ya, udah jadi inspirasiku. Dan buat para pejuang salawat, jangan menyerah. Percayalah pertolongan Allah itu nyata. Yang penting semangat dan sabar. Syukuri dengan keadaan, positive thinking pada Allah. Saya percaya Mbak Melisa, keadaan saya yang sekarang pasti yang terbaik buat saya. Makasih Mbak Mel, doain semuanya biar saya istiqomah, amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah ya. Itu tadi testimoni dari Mbak Yuni di Jawa Barat. Mbak Yuni lagi bingung nih, ya Allah tolongin ya Allah. Mbak Yuni setiap harinya udah terbiasa baca waqiah, baca yasin, baca salawat yang tidak dihitung memang salawatnya. Dan Masya Allah ketika butuh pertolongan, Allah datangkan pertolongan. Ada jatuh tempo, bingung gimana ya Allah, belum ada jawaban, belum ada pertolongan, tiba-tiba dapat pertolongan, dapat pinjaman dari saudara, dari pihak ayahnya, dari pihak kan jadi pihak ayah tuh, dari pihak suaminya tuh. Masya Allah, the power of sholawat ya. Walaupun ujung-ujungnya minjem-minjem juga, tapi setidaknya bukan riba. Dan bukan, teman-teman kalau misalnya udah deketin Allah, udah minta tolong sama Allah, jangan mencoba pertolongan selain Allah ya. Jangan kayak berusaha nyari jalan ikhtiar buminya minjem ke sana kemari, jangan ya teman-teman ya. Kalau minjem jangan ya, biar nanti kalaupun akhirnya ujung-ujungnya minjem, itu jalannya dari Allah gitu loh teman-teman, bukan kita yang kesana kemari mencari pinjaman ya. Nanti pertolongan Allah nggak jadi datang ya teman-teman ya. Dan Masya Allah mbaknya juga pernah lagi belanja, lagi bulan Ramadan, belanja terus sambil ngebatin, menghayal enak kali ya kalau bisa belanja gratis tanpa lihat harga. Masya Allah, tapi mikir ya tapi dari mana juga kalau bukan dari suami gitu kan. Dan Masya Allah malamnya suami dapat voucher belanja gratis dari bosnya di tempat kerja. Dan akhirnya mbaknya bisa belanja tanpa melihat harga. The power of sholawat. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Yang penting kitanya nih, mau berjuang nggak? Kita mau berusaha nggak? Kita mau bersolawat nggak? Kita mau kencengin ibadah nggak? Tapi bukan cuma ikhtiar langit loh, bumi juga loh. Berdoa tanpa berusaha, tanpa ikhtiar sama aja bohong. Lah kata siapa? Aku nyuruh kalian untuk tidak berusaha. Ya, usaha kan ada dua, langit dan bumi. Kerjakan keduanya. Tapi ketika teman-teman tidak punya usaha bumi, teman-teman cuman ibu, maaf bukan ngerendahin, maksudnya teman-teman hanya ibu rumah tangga, tidak punya pekerjaan, tidak punya usaha, ya hanya mengandalkan gaji dari suami gitu ya. Teman-teman bisa kencengin ikhtiar langit, nanti jalan rezekinya dari mana aja. Entah dari suami, dari anak, dari orang tua, dari mana aja, pokoknya ada aja jalan dari Allah yang tidak pernah terduga. Tuh, the power of sholawat. Jadi mulai sekarang sholawatan ya teman-teman ya. Duh ya Allah teman-teman nih, aku agak-agak terganggu ya. Ini ada yang getak-getok nggak tahu di mana. Masya Allah banget ya Allah. Padahal aku lagi semangat bikin video. Mumpung ini lagi nggak nge-gym ya. Aku harusnya bisa bikin 4-5 video, tapi ini baru video ketiga. Banyak banget kendalanya. Tadi aku bikin video udah capek-capek ngomong, ada yang telepon. Akhirnya kan kalau ada telepon mati suaranya, hilang suaranya, ngulang lagi teman-teman. Udah ngulang lagi ada suara, udah ngulang lagi nih, tiba-tiba pas ternyata belum aku pencet tombol kameranya, ada aja. Ya Allah ya Rahman ya, ujian yang sabar. Tarik nafas dulu. Wah, Masya Allah ya. BTW teman-teman, aku mau cerita sedikit ya tentang salawat ya. Ini testimoni aku ya. Jadi nggak cuman tentang masalah duit, masalah perasaan juga nih bisa nih ya. Pernah juga kan kejadian sama teman-teman kan, ada testimoninya waktu itu. Jadi pada waktu itu ya belum lama ya, aku ceritanya lagi ada masalah sama suami, lagi marahan nih. Aku cerita mumpung suami aku lagi nggak di rumah. Biasa kan aku kalau bikin video dia ada di rumah, jadi dia denger, aku nggak mau dia denger kan, malu kan. Tapi ini rahasia kita ya, jangan bilang-bilang ya. Jadi pada saat itu aku lagi marahan, biasa namanya rumah tangga ada aja masalah ya teman-teman ya. Aku lagi marahan tuh. Terus ceritanya ada masalah kecil lah, sepele gitu kan ya. Namanya cuman kita mesti ingat tuh si Dasim tepuk tangan kalau dia menang tuh ya. Jangan sampai si Dasim menang tuh. Tahu kan setan Dasim, setan dalam rumah tangga. Nah, akhirnya aku cuman sholawatan, aku baca salat Ibu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sambil air mataku berlinang-linang.
mau ngubungin dia gengsi dong, kan dia yang salah, nggak mau gitu kan ya. Karena biasanya walaupun dia kerja, aku tuh sering chat-chatan sama dia, seringnya kayak lagi ngapain, udah makan belum, lagi apa, udah berapa salawatnya, begitu setiap hari gitu-gitu aja gitu kan. Dan pada saat itu aku males lah hubungin dia duluan, aku lagi kesel kan, terus aku salawat. Kemudian itu kejadian jam setengah 11 siang. Nah jam 2-nya itu aku baca salawat munjiat kan. Aku habis sholat zuhur tuh pas siang. Jam setengah 2-an lah, apa jam 2 lupa. Aku salawatan, aku baca munjiat teman-teman. Kita baca munjiat dulu yuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Insyaallah ya, aku baca munjiat tuh. Tapi enggak gitu bacanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin gitu ya, sampai 40 kali tuh. Pada saat itu, udah 40 aja dah. Terus aku doa, ya Allah, hamba sedih banget suami hamba kayak gitu ya. Nyebelin banget ya Allah. Kalau memang dia yang salah, lembutkan hatinya, dia ngubungin hamba duluan ya Allah. Kalau memang hamba yang salah, lembutkan hati hamba untuk bisa menghubungi dia duluan. Aku gitu, ambil terus, mata udah bengkak gitu ya, baca salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina. Lagi begitu, nggak nyampe hitungan 2 menit dah, tiba-tiba suami aku telepon masuk tuh. Waduh, telepon, seneng dong, tapi nggak langsung diangkat lah, gengsi, agak lama dikit tungguin. Pas diangkat, aku bilang, kenapa? Dia langsung bilang, masih marah. Kenapa? Gitu, padahal seneng, padahal girang, tapi sosok ngambek. Kenapa katanya? Kenapa kataku? Maaf ya. Maaf apa? Iya maaf tadi ngomongnya agak keras, kata dia gitu kan. Gitu doang aku udah. Pokoknya udah, kita biasa lagi ngobrol lagi, dan Masya Allah, the power of. Aduh, suara motor dong kagak usah dipotong, gak apa-apa ya teman-teman ya, doain ya aku bisa segera punya ruangan YouTube, karena memang insya Allah nanti aku mau susah banget aku mau bikin ruangan YouTube sendiri. Insya Allah doain di Bekasi, nanti aku mau bikin dan pasang AC sekali biar nggak gerah kayak gini, pasang kipas angin berisik kan, ini lalu lalang kendaraan ya Allah. Sing sabar teman-teman, nggak apa-apa ya, jangan pada komen, jangan pada komplain Mbak Mel makanya pakai itu dong mikrofon. Aku udah punya mikrofon ya, main juga aku belinya tuh ya, tapi hampir 1 jutaan, hampir 1 jutaan teman-teman. Tapi pas aku ganti HP kagak bisa tuh dimasukin, dicolokin, jadi mesti beli lagi. Ya udah ntar aja deh ya. Ya udahlah, seada-adanya aja, baru yang ketok-ketok tuh, ketok-ketok lagi, ada suara motor lewat, tapi biarin lah udah. Sampai di sini dulu aja udah videonya dah ya. Jangan komplain gitu, suruh pakai apa namanya kedap suara segala macam, udah ya, doain aja biar segera bisa punya ruangan YouTube sendiri yang nggak gerah juga, yang ada AC-nya, yang suaranya juga nggak ada kebisingan. Amin. Insya Allah kok dikabulin sama Allah, yakin ya, semangat terus pokoknya. Mau bikin malam-malam udah capek badan, kalau udah capek otaknya udah nggak bisa mikir, kagak bisa ngomong, ntar yang ada kaku, bingung ya. Insya Allah ya teman-teman, udah sholawat aja. Permasalahan apapun ngadunya sama Allah. Jadi biasanya aku kan suka curhatnya sama adik aku ya. Cuman pada saat itu aku lagi males ngomong gitu ya. Dan aku juga udah males lah cerita-cerita, udahlah gitu kan. Udah dipendem aja, akhirnya ujung-ujungnya cerita juga ke kalian. Ya kan ini cuman untuk sebagai apa ya, motivasi. So, kalau nanti terjadi sama kalian ada masalah sama pasangan atau masalah sama siapapun, ngadu ke Allah. Jadi waktu itu aku cuman udah, aku mau ngadu ke Allah aja deh. Karena mungkin kalau aku ngadu ke adik aku, ya dia cuma bisa mendengarkan dan bisa menyuruh aku sabar dan memberikan solusi apa yang belum tentu jadi solusi. Tapi kalau ngomong sama Allah, walaupun kita pada saat itu tidak mendengar jawaban Allah, kita mungkin tidak mendapatkan jawaban kayak solusinya begini, enggak. Ya udah, tapi ada solusi, paham ya teman-teman? Ya kalau ngadu sama Allah, walaupun kita tidak mendapatkan walaupun kita tidak mendapatkan jawaban pada saat itu juga untuk kamu harus gini, nggak ada tuh kalimat-kalimat seperti itu kan. Tapi
dalam waktu dekat atau bahkan saat itu juga Allah mendatangkan solusi. Itu bedanya kalau kita ngomong sama Allah sama ngomong ke manusia. Kalau ngomong sama manusia kita dengerin, dia ngasih kita support, dia nyemangatin ya, dia ngasih kalimat ini itu jangan segala macam. Tapi apakah itu bisa mendatangkan solusi? Belum tentu. Apalagi kalau kita curhat ke orang yang salah, wah nyebar dah kemana-mana ya. Jadi apa-apa mah ngadu sama Allah, cerita sama Allah, Allah pasti nolongin kita ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga teman-teman yang berikan testimoni Allah lancarkan rezekinya. Allah, ini aku juga lupa, oh hanya Mbak Yuni ya, tadi aku bacain testimoninya ya. Semoga Mbak Yuni lancar terus rezekinya, diijabah doa-doanya, amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga teman-teman yang nonton lancar rezekinya, segera diijabah doanya, amin, lunas utangnya, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.